pasti dampaknya menjadi sepi, pembeli menjadi berkurang. Lalu misalnya real estate dia juga terpengaruh karena pembelinya, sementara mungkin ada uang juga tidak akan beli rumah, tidak akan invest. Itu kita bisa ngerti lah. Saya kira dalam menangani coronavirus sebelum vaksinnya diketahui, itu sebenarnya dua cara simpel aja. Di dunia akan sama, yaitu pemeriksaan dan isolasi. Ini dua yang bisa menghandle corona. Tidak ada cara lain lah. Selain memang ada jamu atau medicine Cina itu boleh-boleh aja. Tapi dua hal ini penting, yaitu pemeriksaan dan isolasi. Dan itu sudah dikerjakan oleh Depkes, BNPB sangat baik sekali. Yang poin saya sebagai seorang pengusaha, apa sih tanggung jawab kita sekarang? Yaitu tadi saya bilang, tanggung jawab seperti Mayapada, kita round pertama kita keluarkan 52 miliar. Dan saya lakukan kenapa di Masjid Istiqlal? Karena di sana banyak jemaatnya, banyak anggotanya. Jadi saya yakin mereka bisa sangat terbantu. Minggu depan kita di Surabaya, kita kerjasama Bluebirds, kita kerjasama Penkor Surabaya, itu Cak Kuning, yaitu para pembersih kota, ada 13.000 orang. Kita juga akan kerjasama dengan Masjid Al-Akbar. Ini yang langsung kita ke masyarakat. Mayapada kita hanya konsentrasi di perut. Kalau masalah alat-alat kedokteran, PMPB sudah kerjakan, Depkes sudah kerjakan. Jadi masing-masing memainkan peranan yang berbeda lah. Itu tadi beberapa kontribusi Mayapada Group dan round pertama 52 miliar. Round pertama 52 miliar. Iya. Dan kalau tadi Anda bilang ada dua hal penting, yaitu isolasi dan juga pengecekan. Iya, deteksi. Ini kalau untuk isolasi sendiri Pak, dengan kondisi pemerintah saat ini hanya sekedar himbauan untuk bekerja dari rumah dan sekolah dari rumah, menurut Pak Tahir sendiri untuk mudik sendiri pun belum dilarang secara tegas begitu ya Pak. Apakah saat ini pemerintah menurut pengusaha itu sebaiknya perlu melakukan opsi lockdown baik secara penuh ataupun parsial dengan tindakan yang lebih tegas Pak Tahir? Saya tidak setuju lockdown. Karena tiap negara kulturnya berbeda. Ya, tidak semua kita bisa belajar seperti Cina di lockdown begitu. Mereka negara otoriter, bisa-bisa aja negara komunis, ya, lalu tentara turun. Tidak demikian dengan Indonesia. Saya kira sekarang punya pengaturan mission yang dilakukan oleh pemerintah cukup bagus. Karena kita harus pertimbangkan banyak faktor. Faktor psikologi, faktor ekonomi, faktor politik, dan faktor penyakit. Jadi tidak sembarang kita bisa nyontek. Ya, Singapura aja tidak ada lockdown. Singapura malah menganjurkan orang sakit, ya, orang kalau tidak sakit nggak usah pakai masker. Nah ini berbeda-beda negara, berbeda measure. Kita tidak bisa copy demikian aja. Ya, Pak Tahir, pertanyaan terakhir. Tadi Anda juga sudah menyebutkan ya bagaimana kontribusi Mayapada Group dan menghimbau juga para pengusaha untuk terus berkontribusi untuk memerangi wabah virus corona ini. Dan sebagai pengusaha sendiri Pak, bagaimana koordinasi yang baik antara pemerintah dan pengusaha dalam menghadapi wabah corona ini Pak Tahir? Ya, saya kira bukan hanya pengusaha Mayapada atau CACB, seluruh pengusaha Indonesia, seluruh harus bersama-sama dengan pemerintah memerangi ini. Karena ini menyangkut nasib bangsa, bukan menyangkut nasib Anda atau saya. Jadi ini coba bayangkan, saya selalu bilang, kalau para UMKM ini bisa hidup, kan pengusaha juga diuntungkan. Ada orang yang beli barang dia. Tapi kalau UMKM-nya, para konsumer, para rakyat jelita, hidupnya susah, siapa yang mau beli produk Anda? Maka itu sebetulnya ini satu kesatuan, tidak bisa dipisah. Maka saya menghimbau di sini, para pengusaha Indonesia semuanya dari Sabang Merauke harus sama-sama bangun, memainkan peranan masing-masing sesuai dengan kemampuan masing-masing.